Saat ini saya berada di depan Wisma Suratin. Sebuah bangunan bersejarah, bukti sejarah lahirnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tanggal 19 April 1930 di Jogja. Adapun beberapa klub sepak bola yang membidani kelahiran PSSI, salah satunya adalah PSIM Yogyakarta. Polkes 30 menit ke depan lebih dekat dengan pemain ke-12 PSIM Yogyakarta, Mataram Independent The Maiden. Podcast Polda Jogja. Hai sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam Polkes Polisi Punya Podcast. Seperti tadi yang saya janjikan, kali ini kita akan ngobrol santai bersama Mas Randy Agung Prasetya. Beliau adalah PLT dari Mataram Independent atau The Maiden. Apa kabar Mas Randy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ya. Biar sedulur Jogja Istimewa benar-benar kenal, ini benar-benar Mas Randy. Berkenan membuka sebentar aja maskernya. Boleh. Mas Randy. Nah, Mas Randy, ini Mas Randy Agung Prasetya. Selama ini, ya boleh. Ini mohon maaf berhubung karena masih masa pandemi, kita masih tetap harus menggunakan masker, juga jaga jarak sebagai bentuk ketaatan kita terhadap protokol kesehatan ya Mas Randy. Siap. Ini tadi nih biar masyarakat atau sedulur Jogja juga bisa mengenal lebih dekat The Maiden, tolong dong diceritakan bagaimana sejarah dari The Maiden itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Mbak Istiqomah dari Polkes. Ya. Awalnya The Maiden itu untuk berdirinya itu 2010, 1 Oktober. Wah, hitung-hitung hari sebentar lagi ulang tahun ya? Iya. Kurang beberapa hari lagi ya kita ulang tahun. Kalau sebenarnya tapi kita pergerakan itu ada di 2008 sebenarnya. 2008 kita udah karena teman-teman tuh lebih menginginkan variasi di stadion, maka kita 2008 itu udah mulai geliat-geliat lah istilahnya. Akhirnya di 2010 itu kita baru bisa mewujudkan supporter Mataram Independent, tapi tetap sama tujuannya untuk PSIM. Cuman kita lebih lebih ke arah-arah yang atraktif lah, kita pengen atraktif untuk mendukung PSIM supaya berwarna di stadion. Di stadion saat PSIM berlaga. Iya. Jadi tidak monoton satu gerakan saja, tetapi ada gerakan-gerakan lain atau atraksi ya namanya dari supporter PSIM juga gitu ya. Oh iya. Kalau sejarah panjangnya itu sendiri kan memang untuk adanya variasi baru di lapangan ya. Tapi intinya memang tetap untuk PSIM. Demikian. Nah, untuk sebaran dari laskar sebutannya ya, sebaran dari laskarnya The Maiden itu ada di mana saja, Bang? Kalau sebenarnya di Maiden itu ada dua sih, Mbak. Ada laskar dan komunitas. Laskar dan komunitas. Kalau laskar itu istilahnya udah lama ya, maksudnya itu lebih ke daerah biasanya. Misalnya kalau laskar dari Sleman juga ada, dari Kulon Progo juga ada, dari Bantul juga ada, Kota juga ada, Gunung Kidul juga ada. Itu di semua daerah kita ada, bahkan ada di luar kota Jogja, luar provinsi juga, ada di Purworejo dan sekitarnya, di Magelang juga ada teman-teman Maiden Magelang. Dan itu dulu juga awalnya nggak sebanyak itu, maksudnya awalnya kita dari 500 orang waktu itu. 500, di awal dari 500 orang? 500 orang. Itu tahun 2008, 2010? 2010, ya 2010. Sekitaran itu baru dari 500 orang itu. 500 orang, ya. Terus kita, kita suguhkan gerakan-gerakan yang atraktif. Kita biasanya, yang pasti itu kita kalau di stadion tuh nyanyi dari babak pertama selesai, istirahat, babak kedua sampai selesai kita bernyanyi terus. Bernyanyi terus untuk menyemangati dan mungkin ada sedikit-sedikit kita tambahkan koreo itu bisa dalam bentuk 3D kalau kita, jadi kayak bendera dibentangkan gitu. Kita bisa membuat kayak seperti semangat dari gambar-gambar, misalnya gambar PSIM juara atau gimana, untuk semangat
pemainnya agar bisa menang. Yang pasti bahwa dalam sejarah adanya The Maiden itu tidak ada lain selain untuk memberikan variasi baru di stadion ketika PSIM berlaga. Itu aja ya yang pasti ya. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri seperti apa untuk The Maiden ini, Mas? Untuk struktur, kalau untuk di kepengurusan kita ada ketua, sekretaris, bendahara. Terus nanti habis itu bawahnya lagi divisi-divisi. Ya. Jadi karena sekarang ini Maiden sebenarnya kan mubes di tahun ini. Tahun ini harusnya ada mubes untuk pemilihan bulan ketua ya. Mubes itu jadi kayak rapat tertinggi kita lah untuk menentukan siapa arah organisasi kita. Pemilihan ketua dan nanti strukturnya dari mubes itu. Tapi karena ini ada pandemi gini, jadi kita belum bisa melangkah ke situ, kita pending dulu. Maka saya sekarang ini menjabat sebagai PLT. Sementara sambil menunggu situasi aman baru bisa dilaksanakan mubes. Misalnya ini sampai akhir tahun dan tahun berikutnya belum bisa teratasi, berarti sampai dengan proses selanjutnya masih PLT aja ya? Iya, mungkin nanti nunggu kayak kalau izin udah bisa ya Mbak ya, karena kan situasi gini kan belum menentu juga. Nanti takutnya kita udah mempersiapkan malah nanti belum dapat izin, nanti mundur lagi. Mendingan kita kalau udah situasi udah memungkinkan, kita dapat izin baru kita melaksanakan mubes. Tidak usah terburu-buru mubes, yang penting sekarang bisa terkondisikan dulu dengan baik ya. Iya. Nah, tadi saya mau agak penasaran terkait dengan struktur organisasinya. Berarti yang dituakan adalah ketua ya? Ketua. Ketua, selanjutnya setelah ketua ada sekretaris yang memang bertanggung jawab untuk surat menyurat gitu ya. Setelah itu ada bendahara. Dan ada divisi-divisi. Di bawahnya ada divisi-divisi. Divisi-divisi itu jadi kita ada divisi yang terutama divisi kreasi dan seni. Divisi kreasi dan seni. Divisi tur dan tamu. Divisi advokasi dan hukum, divisi media dan dokumentasi. Ada berapa berarti tadi? Divisi kreasi seni, divisi advokasi, divisi tur dan tamu, divisi media dan dokumentasi. Ada 4 divisi di bawah dari kepemimpinan ketua itu ya. Nah, sekarang pengen tahu apa yang menjadi tugas. Ada lagi korlap, Mbak. Ada korlap. Berarti korlap. Ada selain 4 divisi tambah 1 korlap. Iya, korlap. Nah, kalau gitu sekarang kita ngobrolin masalah tugas pokoknya masing-masing divisi. Itu apa saja? Mungkin dari divisi kreasi seni dulu. Divisi kreasi seni itu dia yang bertugas untuk membuat istilahnya kreasi-kreasi di lapangan. Mungkin terutama untuk yang main drum, kan ada untuk alat-musiknya drum, dan mungkin ada koreo, dan satu lagi mungkin kita ada kayak maskot dari kita sendiri, namanya Wofi. Bentuk apa ya? Serigala, karena kan kita logonya serigala. Iya. Maiden itu kan logonya serigala, jadi ya melambangkan serigala itu kan kalau kalau bareng-bareng berteman itu kan baik. Jadi kita dari beberapa kebaikan itu pertama itu kita jadi satu, jadi The Maiden itu. Jadi ada kayak boneka serigala itu. Jadi jangan sampai salah pikir. Orang kan konteksnya kalau serigala itu kan jahat ya. Ternyata untuk The Maiden sendiri, serigala itu melambangkan kebaikan-kebaikan yang menjadi satu akan menjadi kekuatan kebaikan yang lebih besar gitu ya maksudnya ya. Dan serigala itu kan tidak akan meninggalkan teman yang lagi tertinggal, susah gitu ya. Iya. Baik. Jadi memang kita tidak bisa mengambil sebuah ciri dari makhluk Tuhan yang itu hanya dari sisi buruknya saja ya. Ternyata siapa namanya tadi? Wofi itu diambil sebagai lambang karena hal-hal yang baik atau positif dari Wofi itu ya. Iya. Itu bagian dari kreasi seni kita. Kreasi seni yang pokoknya kita di situ untuk menghibur ya untuk kita sendiri dan untuk masyarakat yang menonton PSIM. Berarti ketika ada laga Wofinya muncul? Iya, di bawah stadion itu Mbak. Bentuk badut, kayak boneka badut itu ya. Badut tapi bentuk serigala ya? Iya. Sekarang kan banyak tim yang pakai boneka gitu untuk untuk hiburan lah. Terus kalau ada penonton anak kan juga jadi buat menghibur foto-foto, gitu ya? Iya, kadang-kadang ya nggak cuma anak-anak, yang dewasa pun kadang-kadang ikut-ikutan foto mungkin ya. Nah, itu yang ngisi siapa sih? Apa teman-teman dari divisi kreasi? Iya, divisi kreasi. Mereka udah ada petugasnya sendiri ya? Iya, udah ada. Terus habis itu kita ada divisi tur dan tamu. Jadi tamu. Ya, kalau untuk PSIM itu kan sering ada laga home dan away. Jadi kalau kita laga di
di sini kita semua pengurus mengkondisikan. Cuman kalau untuk laga di luar nanti teman-teman terdalaman yang bertanggung jawab, dalam arti misal nanti ada kita mau ke sana, kita koordinasi dengan supporter sana. Minimal kita ada omongan dulu lah, kita berapa personel, dan nanti kita yang berangkat dari sini tahu tujuan di sana tuh nanti tempatnya di mana, karena kan beberapa dari tim juga kan mereka juga penuh Mbak stadionnya itu. Makanya kita minta tempat untuk ditempatkan di sana. Berarti ini ya penyambung lidah dari The Maiden sendiri kalau divisi tur dan tamu ini ya, memastikan bahwa ketika teman-teman The Maiden memberikan dukungan kepada PSIM yang bertanding di luar daerah sudah dikondisikan oleh dari divisi tur dan tamu. Jadi nanti tidak teman-teman dari The Maiden datang ke sana kayak orang bingung gitu ya. Sudah ada koordinasinya di sana. Biasanya kalau berangkat begitu ada berapa ini yang berangkat itu berapa tergantung orang? Situasi dan kondisi ya. Katakanlah lawan kita tuh menarik dalam arti teman-teman biasanya udah secara pribadi itu punya pertemanan juga dengan supporter sana. Nah, misalnya kemarin kayak di Bali, di Surabaya, di Semarang, di Magelang, teman-teman tuh yang ada banyak. Mungkin bisa sampai ratusan, ribuan lah, bahkan ratusan lah, paling nggak ratusan kita datang ke sana. Ada yang naik bis, ada yang naik motor pribadi lah gitu. Ya, seru juga ya. Jadi memang sudah ada dibentuk divisi-divisi itu untuk memudahkan pergerakan juga ya. Tadi yang ketiga divisi dokumentasi apa ya, bukan ya? Advokasi dan pendampingan itu nanti dia bagian kalau ya namanya supporter tuh tidak bisa dilepaskan dari pastinya hal-hal akan ada yang namanya gesekan ya, baik dengan supporter lain maupun dengan masyarakat sendiri, atau teman sendiri juga kadang-kadang ya. Nah, mereka bertugas seperti apa? Ya misalnya kalau kita kan kalau kita ada korban maupun pelaku ya, kita kan pilihannya cuma ada dua, korban atau pelaku. Nah, nanti di situ kita bisa mendampingi lah. Tapi ya kita juga pilih-pilih juga. Kalau memang salah ya salah. Gitu. Tanggung jawab lah ibaratnya. Kayak penasehat hukumnya gitu juga ya. Penasehat hukum. Nah, teman-teman yang berada di divisi advokasi ini sebagian besar juga ini ya sebagai pengacara atau apa pengacara. Dia emang kerjanya pengacara. Dia dulu juga tergabung di Maiden. Dulu masih kuliah di Senang Nonton PSIM. Terus sekarang dia kerja, dia mengabdi lah ibaratnya. Berterima kasih lah mungkin udah mengabdi di Maiden. Dulu masih kuliah, dia punya organisasi The Maiden. Setelah lulus dan sebagai jadi pengacara, dia pun ingin membantu. Aktif di Maiden gitu ya. Di ini menjadi advokatnya di The Maiden gitu ya. Nah, sejauh ini tanpa biaya ya, berarti untuk teman-teman yang ada di advokasi itu untuk membantu teman-teman di The Maiden itu. Kalau anggota The Maiden kan berarti kan bagian dari kita, dalam arti kalau memang butuh bantuan ya kita bantu. Dalam arti kalau ya mungkin kalau masalah transport nanti kan bisa dari si minta tolong itu orangnya minta tolong itu. Cuman kalau untuk advokatnya itu kita free sih Mbak, lebih ke tadi divisi yang terakhir apa ya? Media dan dokumentasi ini bertugas sebagai apa ini? Kalau di media dan dokumentasi kita kan Maiden itu kan dari 2010 sampai sekarang tuh masih punya arsip-arsip. Jadi dia bagian pengarsipan, pengumpulan. Pokoknya segala yang berurusan dengan dokumentasi masa lampau terbentuknya The Maiden sampai dengan saat ini semua tertata rapi di divisi dokumentasi. Luar biasa ini ya. Berarti memang untuk sejarah kan tetap harus ada gambar-gambar nyata gitu ya. Bagus juga. Nah, sekarang untuk Korlap sendiri terbagi seperti apa? Kalau Korlap itu jadi kan bagiannya dia untuk pengamanan ya. Jadi pengamanan dari The Maiden sendiri, dari anggota The Maiden sendiri. Misalnya kalau di stadion nanti ada sekitar Korlap itu sekarang ada 30-an itu nanti menyebar. Jadi ada yang di dalam stadion, di luar stadion, bahkan di bawah stadion juga ada. Itu nanti untuk menjaga jika terjadi hal yang kurang baik lah maksudnya. Misalnya kayak ada gesekan-gesekan. Mereka sepertinya sebelum semua terjadi diusahakan tidak terjadi gitu kayak diantisipasi oleh Korlap itu ya. Mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi tadi sudah ada 4 divisi ditambah Korlap di bawah dari ketua, sekretaris, kemudian ada bendahara dan divisi-divisi tersebut. Nah, ini
yang saya pengen tahu lagi, kalau di beberapa supporter itu kan ada supporter wanitanya. Kalau di The Maiden sendiri ada. Sebutannya apa untuk The Maiden wanitanya? Untuk The Maiden wanita kita punya nama Maiden Dona. Maiden Dona. Iya, Maiden Dona. Jadi Mataram Independent Dona. Nah, kenapa diambil kata donanya itu? Sebenarnya kalau untuk singkatan tuh nggak ada ya. Nggak ada ya. Saya ngarang sendiri berarti. Nggak, kalau Maiden itu kan The Maidennya. Cuman kalau untuk cewek-ceweknya nanti kalau The Maiden kurang, wah The Maiden cowok, akhirnya ada yang inisiatif bikin Maiden Dona, karena Dona kan lebih ke cewek-cewek mungkin ya kalau dunianya itu, makanya Maiden Dona. Oh iya, tadi Mas Randy menyampaikan bahwa tahun 2008, sekitaran 2008 sampai 2010 kan hanya ada sekitar 500 orang ya? Iya, ada 500 orang. Kalau sampai sekarang berapa ini yang ada di sekarang mungkin ya, kalau mungkin kalau untuk pastinya kurang tahu, mungkin ribuan lah Mbak. Ribuan. Jadi kita kalau kita kan fokusnya di Tribun Utara. Kalau untuk Medan, jadi Tribun Utara itu kapasitas sekitar 4.000. Nah mungkin sekitar 4.000 itulah mungkin The Maiden 4.000 orang ya sekarang. Berarti The Maiden Donanya pun ikut gabung di tribun tersebut ya? Ikut. Maiden Dona nanti posisinya dia di depan. Jadi dia kan karena cewek-cewek ya, emang kita suruh di depan karena lebih aman dan lebih terpantau lah. Lebih kelihatan kalau depan daripada nanti mencar, akhirnya kita taruh di depan. Jadi meskipun dalam di stadion itu tetap ada tanggung jawab melindungi The Maiden Dona ya? Ya kalau dari anggota pun juga mesti ada ya Mas. Tapi kita dari pengurus semua kita lindungi lah, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kita antisipasi. Nah ini kalau dari The Maiden sendiri untuk anggota ya namanya ya, anggota atau laskar begitu, kalau masuk itu ada persyaratan khusus kah untuk yang harus mereka lengkapi atau mereka miliki untuk masuk menjadi bagian dari The Maiden? Kalau persyaratan itu sebenarnya ada keanggotaan di ADART kita. Di situ kita harus memiliki laskar. Iya. Kalaupun dia nggak memiliki laskar, minimal minimal dia punya komunitas lah. Komunitas itu kan nanti ada yang terdaftar di Medan juga. Oh gitu. Jadi dan dia juga cinta sama PSIM yang jelas. Jangan yang abu-abu lah maksudnya. Yang paling penting itu dulu ya. Mencintai PSIM ya. Kalau takutnya kalau nanti abu-abu malah nanti takutnya jadi bumerang buat dia sendiri malah nanti. Iya. Jadi persyaratan khususnya yaitu mencintai PSIM. Yang selanjutnya kalau dia belum ada laskar ya dia harus masuk laskar dulu. Kalau enggak ya masuk di salah satu komunitas yang ada. Bang, ini masalah pakaian nih. Nah, kalau The Maiden saat berada di stadion ya, itu ciri khasnya warna apa ya? Ciri khas kita di stadion itu sebenarnya kalau sekarang sih bercampur ya. Kalau kita pakai baju hitam. Sekarang? Iya. Cuman kalau teman-teman sekarang udah ada yang putih, biru di Tribun Utara. Nah, jadi pelangi ya? Iya, tapi secara khusus kalau jelas kita juga di Tribun Utara juga. Di bagian utara. Memang sebelum bajunya berwarna ini ada warna khusus yang digunakan oleh khususnya The Maiden gitu saat memberikan. Kalau dulu awal-awal kita tuh pakai baju putih-putih. Putih-putih. Ya, jadi ada putih, ada logo Mataram Independentnya. Cuman karena waktu itu mungkin putih itu cepet kotor ya. Terus teman-teman akhirnya udah ganti aja warna hitam. Yang lebih biar lebih semangat. Lebih bersemangat ya. Punya kekuatan sendiri gitu kata orang ya, warna hitam. Walaupun sebenarnya putih juga punya arti tersendiri ya. Nah ini Bang, kita ini kan sekarang berada di depan PSIM Store ya. Nah di samping PSIM Store ini saya melihat ada sekretariatnya supporter dari PSIM, kedua-duanya bersampingan. Kalau orang bilang tetanggaan, yaitu sekretariat Brajamusti dan sekretariat The Maiden. Itu sampingan sekali. Ini menunjukkan sebenarnya untuk supporter PSIM ini walaupun dua hanya berupa varian aja ya, tapi sebenarnya tetap satu ya. Iya, tujuannya cuma satu untuk PSIM. Jelas kita itu sampingan bisa saling berkoordinasi, lebih dekat. Kalau ada terjadi apa-apa kita bisa langsung cek dan dicek ya. Tidak jadi salah terima lah maksudnya. Dari misalnya ada kejadian apa, kita kalaupun untuk PSIM kita juga saling berkoordinasinya nggak jauh-jauh juga. Iya, saya tadi juga pas masuk sini lihat
sekretariatnya berdampingan, terus saya berpikir bahwa memang sebenarnya untuk para pendukung PSIM atau supporter PSIM ini mereka tuh merupakan satu kesatuan. Hanya saja memang tadi Jenengan sampaikan butuh adanya sebuah variasi baru. Ya, tapi satu. Sama-sama misinya untuk apa? Untuk PSIM. Untuk PSIM. Keren nih, keren. Aku jadi tertarik banget. Kakak adik lah. Adik kakak, iya. Kalau kakak dan adik kan ya seperti itulah. Iya, kita sebagai adik selalu menghormati, kakak membimbing kita. Iya, betul gitu. Banget. Oke, itu juga buat teman-teman di luar biar tahu ya bahwa sebenarnya apa yang dipikirkan itu di luar, terjadi di luar itu tidak ada seperti itu, karena sebenarnya di dalam tetap ada hubungan satu tujuan, satu batin yang sama. Nah, ini kaitannya lagi dengan rencana ada mulai lagi, kan udah sekian lama tidak ada pertandingan tuh yang disebut apa ya, Liga 2 ya, masuk PSM ini kan masuk Liga 2. Informasinya Oktober nanti, belum tahu tanggalnya ya Bang ya, atau sudah ada? Kemungkinan sekitar 17-an pertengahan lah, pertengahan. Liga 2 nanti mainnya di Pekanbaru. Pekanbaru berarti PSM. Grup C ya. Grup C ya. Di Pekanbaru. Jadi kita mungkin nggak main di Mandala. Jadi teman-teman mungkin lebih bersabar lah. Iya. Lewat doa aja mendukung PSIM-nya. Gitu. Iya, apalagi kan dari pemerintah juga, bukan pemerintah ya, dari PSSI ya, menyampaikan bahwa kalaupun ada, nantinya tidak diperkenankan adanya penonton selain mengurangi pertemuan karena protokol kesehatan meminta untuk untuk menjaga jarak juga kan ya. Nah, itu gimana Jenengan melakukan pembinaan kepada laskar-laskarnya untuk mereka mau dan bisa menahan diri. Saya kira kalau seorang PLT yang menyampaikan, PLT ya? Iya, PLT. Saya salah, PLT yang menyampaikan, insya Allah mereka manut. Ya, ya mungkin untuk pesan-pesan agar di musim ini emang kita harus bersabar dan banyak-banyak berdoa. Semoga wabah ini cepat berlalu. Dan teman-teman pendukung PSIM, khususnya The Maiden, Mataram Independent, dan teman-teman yang lain pecinta PSIM, saya harapkan tetap calling down dulu lah kita, karena takutnya nanti kalau kita menekat untuk datang langsung ke stadion, itu malah nantinya akan menimbulkan penyebaran virus lebih cepat ya. Maksudnya kita harus ya bersabarlah, kita mendukung PSIM nggak harus datang ke stadion, karena memang lagi kangen seperti ini. Lebih baik kita mendoakan, dan mungkin kita lewat media sosial, lewat Instagram maupun Facebook maupun WA, kita sampaikan di situ dukungan kita untuk tim pemain-pemain tim PSIM. Intinya mendukung tidak harus selalu dari stadion. Iya, tidak harus. Untuk saat ini maksudnya. Iya, karena saat ini kan situasinya bukannya kita berharap mudah-mudahan segera teratasi, tapi sepertinya semoga aja lah sebentar lagi teratasi dan bisa kembali lagi kita beraktivitas seperti sebelum COVID-19 ini datang gitu ya. Nah, itu kalau misalnya ini The Maiden dalam masa pandemi seperti ini kan jarang ada pertemuan tatap muka nggih. Untuk melakukan pembinaan terhadap laskar-laskarnya yang dilakukan apa saja, Bang? Kemarin kita sempat ada kegiatan juga sih, Mbak. Kita teman-teman itu karena nggak ada kegiatan, teman-teman pada iuran. Iya, nggih. Kita bikinkan APD, kita serahkan ke Sarjito gitu. Dan alhamdulillah waktu itu juga ada bantuan dari Polda juga, ada bantuan sedikit dari Polda, kita sampaikan di Sarjito. Dan untuk kita kegiatannya kita juga tidak berkumpul, kita lewat WhatsApp aja, WhatsApp ataupun media sosial, kita saling mengomongkan tentang PSIM, gitu ya. Kita saling berdiskusi mencari tahu info, karena kan kita nggak pernah nonton juga. Untuk latihan kita jarang nonton juga. Sekarang karena PSIM juga nggak pernah diinfo mbak latihan di mana gitu. Mungkin menimbulkan keramaian juga diinfo gitu. Iya kan, memang awal pandemi sampai saat ini kan tetap protokol kesehatan melarang atau menyarankan untuk tidak kumpul gitu ya. Kalau bisa jaga jarak semuanya. Ya memang sengaja kali ya untuk tidak ini. Cuman yang pasti bahwa yang dilakukan The Maiden di masa pandemi ini dalam memberikan pembinaan terhadap laskar-laskarnya tetap dilaksanakan ya, meskipun tidak secara tatap muka, tetapi melalui dunia maya. Seperti lewat grup juga ya. Oh iya. Nah, ini kaitannya dengan
kalau ya kita berharap cepat selesai, dan otomatis kan kalau selesai maka kehidupan akan mulai normal kembali atau adaptasi kebiasaan baru. Ada kalanya kan kalau orang nonton bola pulangnya itu kan banyak hal yang terjadi karena memang banyak kata-kata oknum. Saya pengen jenengan memberikan himbauan seperti apa untuk menjaga Kamtibmas di jalanan ketika pulang dari nonton, dan supaya tidak terjadi gangguan Kamtibmas terkait dengan teman-teman yang ya namanya orang nonton bola semangat masih membara, pasti kan ya tetap euforia atau apa ada. Itu gimana ya sebenarnya tuh kalau kita amati ya, kalau saya dulu juga melakukan seperti itu, makanya kita juga kalau dulu waktu jadi anggota juga sering habis nonton bola sering player di jalan-jalan, kadang-kadang juga ada mungkin keributan, cuman mungkin kalau dari Medan sendiri kita saya sebagai pengurus dan teman-teman pengurus tuh minimal kita pengurus tuh nggak ada yang minum waktu pertandingan, karena sepertinya minum itu salah satu yang bisa mengakibatkan keributan di jalan. Makanya kita yang penting pengurus yang minum dulu, teman-teman yang minum kita sendirikan. Jadi kalau ada habis pertandingan kita sendirikan agar nantinya bisa terdeteksi mana yang ribut, mana yang yang benar-benar menikmati sepak bola gitu. Jadinya untuk himbauannya ya tolong jangan, kalau pertandingan itu berangkatnya jangan yang tertib, kalau pulang juga langsung pulang aja, jangan mampir-mampir kemana gitu lah, karena takutnya nanti kalau terjadi salah paham bisa membuat keributan tadi. Itu tadi ya himbauan dari PLT The Medan, Mas Randy kepada laskar-laskarnya, ya semoga saja ini menjadi nasihat bagi teman-teman di luar agar dalam bertindak ketika berada di stadion juga selesai nonton semua tetap menjaga sikap dan ketertiban masyarakat agar tidak ada yang terganggu. Namanya di jalan kan juga kita banyak orang juga kan, nanti takutnya salah paham, kitanya dikira malah mengganggu padahal kita cuma lewat. Dikenain malah nanti kita jadi membalas kan nggak baik juga. Nanti jadinya imbasnya ke PSIM juga, kasihan juga PSIM-nya. Yang niatnya mau mendukung, ya mendukunglah dengan cara yang positif gitu ya Bang ya. Nah Bang, ini masih pandemi juga. Abang bisa ngasih himbauan kepada masyarakat atau sedulur Jogja Istimewa, apa sih yang harus kita jaga agar kita tidak terpapar dari penyakit ini, dan paling tidak protokol kesehatan seperti apa, monggo Bang? Mungkin seperti yang udah ya, masalah protokol mungkin kita wajib pakai masker kemana-mana, dan mungkin kalau nggak penting banget, nggak penting ya di rumah aja lah, jangan nongkrong-nongkrong, karena kesehatan itu nomor satu. Jangan lupa cuci tangan, yang penting jangan lupa berdoa supaya wabah ini segera teratasi ya Bang. Iya, kalau udah teratasi bisa nonton bola lagi ya Bang, bisa mendukung PSIM lagi. Seperti itu. Iya, tadi seperti yang disampaikan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, jangan keluar. Jangan keluar ya, di rumah aja. Di rumah aja. Nah Bang, selain itu kegiatan Maiden tadi kan berbagi APD ya selama ini. Yaitu berarti luar biasa ada keinginan berbagi juga dari teman-teman ya. Caranya gimana ngumpulkan itu? Disampaikan kepada dalam WA atau bagaimana? Terus kok terpikirkan untuk ikut? Kemarin itu kan karena emang teman-teman tuh mungkin berkumpulnya Medan juga dari kegiatan sosial ya. Kita kadang-kadang ke panti asuhan juga, ya maksudnya kita nggak cuma bersenang-senang aja di stadion, kita juga ada kegiatan sosial juga. Maka dari itu kemarin wabah corona itu kok kelihatannya kita bisa bantu apa? Kalau tenaga nggak mungkin karena kita bukan bagian dari kesehatan. Tapi akhirnya kita bikin APD untuk tenaga kesehatan. Minimal bisa memberi semangat pada tenaga kesehatan supaya tetap semangat, karena kalau nggak ada tenaga kesehatan mungkin kita nggak tahu juga akan seperti apa. Mungkin lebih buruk dari ini. Makanya kita sumbang APD itu untuk tenaga medis di sana. Berarti memang sebelum pandemi juga The Medan ini sudah punya giat sosial tersendiri yang nyantuni pantiasan-pantiasan. Itu rutin ya Bang? Ya paling enggak di ulang tahun Medan kita bikin acara, cuman kalau enggak nanti per laskar biasanya. Oh iya, tadi saya kurang dengar ya.
tanggal berapa ya Maiden? 1 Oktober. 1 Oktober 2010 terbentuknya, jadi tanggal 1 Oktober itu menjadi hari lahirnya The Maiden. Oktober, sebentar lagi dong ya Bang? Sebentar lagi. Ada rencana apa ini yang sudah disiapkan untuk ulang tahunnya The Maiden? Yang ke-10 ya? Iya, ya mungkin kita cuma pengurus aja ya, kita mau bikin kepanti asuhan paling kita. Karena kita nggak mungkin mengulang masa juga. Biasanya kita ada perkumpulan lah, ada kayak bikin seperti perayaan tumpengan. Itu sebelumnya ya Bang? Iya, itu nanti mengundang laskar, perwakilan laskar mungkin juga teman-teman laskar dan itu bisa ratusan orang datang. Cuman kalau kali ini mungkin nggak mungkin, karena belum mungkin karena nanti takutnya malah menimbulkan klaster baru di. Iya. Yang penting niatnya sama-sama berdoa atas kesuksesan Maiden sampai dengan 10 tahun bisa mendukung PSIM terus-menerus Bang ya. Nah, kalau masalah lagu tuh yang paling terkenal itu dari Maiden apa nih? Lagu-lagu ketika di stadion memberi dukungan. Kalau lagu-lagu kita sih Mbak, kita sama sih kita. Dalam arti kita juga menyanyikan lagu-lagu penyemangat aja. Lagu-lagu penyemangat aja. Nanti mungkin ada AYDK juga kita nyanyikan, pokoknya kita memberikan semangat untuk berarti sebenarnya dengan Braja Musti memang benar-benar hanya varian barunya ya? Ya, cuma beda di struktur organisasinya. Iya. Tapi hampir memang seduluran gitu ya. Iya, kakak beradik loh. Adik kakak, apapun yang terjadi tetap sama-sama mendukung PSIM Yogyakarta. Dan untuk kali ini, tahun ini, harapan apa untuk PSIM dalam pertandingan Oktober nanti? Untuk tahun ini mungkin ya semoga kita berdoa semoga kita naik Liga 1. Amin. Karena mungkin PSIM yang sekarang mungkin harusnya bisa lebih baik lah, bisa lebih memungkinkan naik kasta. Karena kita juga sebagai supporter pengen bertanding di Jakarta, di Surabaya, bersama tim-tim Liga 1 yang sekarang gitu Mas ya. Kita juga punya keinginan seperti itu. Iya, doanya yang pasti semoga di ulang tahunnya Maiden 10 tahun bulan depan ini PSIM bisa masuk ke Liga 1 sebagai hadiah ulang tahun ya. Amin. Baik, Bang, terima kasih. Sedulur Jogja Istimewa, Polkes, polisi punya podcast.